Oke, sekarang kita lanjut pada traits yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pengacara, yaitu attention to details, memperhatikan detail. Biasanya, individu dengan cara penulisan M dan N yang seperti ini melihat dunia dalam kacamata sebab akibat. Mereka tidak hanya mengandalkan fakta dan angka dari semua tugas dan tanggung jawab yang sudah disebutkan tadi. Apa saja nih menurut Anda keterampilan yang harus ada pada seorang pengacara? Dia ingin tahu lebih dalam tentang karakter seorang pengacara. Jadi, klien kita ini ingin sekali menggali lebih dalam pengacara itu seperti apa sih orangnya. Nah, gitu. Halo, selamat datang kembali bersama saya Dila di sini di channel Grafologi Indonesia dalam program 1000 Sharing Ringan di Hari Rabu. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang seru nih. Saya baru saja mendapatkan kiriman tulisan tangan dari seorang klien yang penasaran banget nih. Dia ingin tahu lebih dalam tentang karakter seorang pengacara. Jadi, klien kita ini ingin sekali menggali lebih dalam pengacara itu seperti apa sih orangnya. Nah, gitu. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam analisa tulisan tangan ini, ada baiknya kita pahami dulu nih. Apa sih sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang pengacara? Karena ini penting sekali agar kita bisa mengidentifikasi trait-traits atau tanda-tanda atau karakteristik apa saja yang idealnya dimiliki oleh seorang pengacara. Yuk kita kupas bersama. Jadi, seorang pengacara itu tugas dan tanggung jawabnya itu luas sekali loh. Intinya mereka itu mewakili dan membela kepentingan klien di berbagai situasi hukum. Nah, mereka ini beri nasihat hukum yang ciamik kepada klien tentang apa saja hak dan kewajiban mereka, serta memberikan strategi hukum yang terbaik yang pas dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh mereka. Selain itu, mereka juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan dan mereview dokumen-dokumen hukum penting seperti misalnya ada kontrak, gugatan, sampai bahkan ke surat wasiat. Dan pada saat di pengadilan atau di situasi hukum lainnya, pengacara itu adalah perwakilan klien dalam negosiasi, mediasi, bahkan pledoi di depan hakim. Kerja keras mereka ini tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka harus melakukan penelitian hukum yang mendalam untuk memastikan semua argumen dan strategi yang dibangun atas dasar pemahaman hukum yang solid dan up to date. Mereka mengelola kasus dari awal sampai akhir, termasuk merancang strategi, komunikasi dengan klien dan pihak terkait, serta menuntaskan kasus yang mereka hadapi. Dan yang gak kalah penting, etika profesional dan integritas itu seperti nyawa bagi seorang pengacara. Mereka harus selalu berusaha keras untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien, sambil tetap taat pada hukum dan aturan main yang berlaku. Dari semua tugas dan tanggung jawab yang sudah disebutkan tadi, apa saja nih menurut Anda keterampilan yang harus ada pada seorang pengacara? Ya, benar sekali. Seorang pengacara itu harus memiliki kemampuan analitis yang tajam, memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan bagus, perhatian terhadap detail, dan juga tentunya memiliki komitmen yang kuat pada keadilan dan profesionalitas atau integritas. Nah, dengan semua informasi ini, kira-kira menurut Anda kepribadian pengacara dalam tulisan tangan yang kita analisa hari ini seperti apa ya? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama kita analisa adalah keterampilan dari analytical thinking, kemampuan untuk berpikir analitis. Nah, kita bisa melihat apakah seseorang memiliki kemampuan berpikir analitis ini dari cara mereka menulis huruf M dan N-nya. Yang bisa dilihat dari ketika huruf M dan N-nya itu ada sudut di bawahnya, di bagian bawah hurufnya. Biasanya, individu dengan cara penulisan M dan N yang seperti ini melihat dunia dalam kacamata sebab akibat. Mereka tidak hanya mengandalkan fakta dan angka sebagai landasan argumen, tapi juga rajin menghabiskan waktu untuk mengobservasi, eksplorasi, dan membuktikan kebenaran informasi yang baru. Mereka ini ahlinya dalam menyaring data, memilah mana yang relevan dan membuang yang tidak. Mereka memiliki kebiasaan untuk berhenti sejenak, menilai dan merefleksikan informasi yang telah ditemukan. Nah, mengapa kemampuan berpikir analitis atau analytical thinking ini sangat krusial bagi seorang pengacara? Ya, kemampuan ini kan memegang peranan penting dalam menavigasi labirin kompleksitas hukum serta dalam menyelesaikan masalah hukum yang ditangani klien. Dengan berpikir analitis, pengacara bisa memecah informasi yang kompleks menjadi potongan-potongan yang mudah dikelola, mengidentifikasi hubungan antar elemen, serta menemukan aspek-aspek kritis dalam sebuah kasus. Nah, kemampuan ini juga vital dalam proses penelitian hukum. Seorang pengacara harus bisa mengevaluasi preseden, regulasi, dan undang-undang yang relevan untuk menemukan solusi yang tepat untuk situasi yang sedang dihadapi
dihadapi olehnya. Dengan kemampuan berpikir analitis, seorang pengacara dapat menganalisa dan memahami berbagai sumber informasi dengan lebih efektif. Nah, yuk kita perhatikan dari huruf M dan N pada tulisan ini. Hampir semua huruf M dan M di sini menampilkan sudut-sudut. Nah, jadi ini menandakan bahwa penulis ini memiliki kemampuan analytical thinking yang bagus nih. Nah, sekarang kita telusuri lagi apa nih tanda-tanda lain yang bisa kita pelajari dari tulisan tangan ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat tanda berikutnya, yaitu argumentatif atau kemampuan untuk berargumentasi. Mungkin untuk beberapa orang mendengar tentang keterampilan berargumentasi ini kesannya negatif. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang seorang pengacara. Kemampuan ini justru menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya esensi dari banyak pekerjaan di bidang hukum itu berkisar pada kemampuan untuk membujuk, berargumen, dan meyakinkan. Dan lebih lanjut lagi, dalam dunia praktek hukum diperlukan agar pengacara tidak hanya bisa menganalisa kasus dan hukum yang relevan dengan sangat mendetail, tapi juga mampu merumuskan dan menyampaikan argumentasi yang mendukung posisi klien mereka secara efektif. Nah, keterampilan ini sangat krusial, baik dalam penulisan hukum maupun secara lisan. Misalnya, saat berada di sidang pengadilan, di mana pengacara harus bisa meyakinkan hakim atau juri akan kebenaran dari argumen mereka dengan presentasi yang logis dan bukti yang kuat. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki keterampilan berargumen, kita bisa lihat dari huruf P-nya yang seperti ini, ada palang ke atas yang ke area upper zone. Nah, biasanya orang dengan bentuk huruf P seperti ini cenderung mempertahankan pendapat mereka yang mungkin berbeda dengan orang lain. Mereka mengungkapkan ide-ide mereka dengan tegas dan kuat, menegaskan diri dengan jelas saat ada yang menentang, dan mereka biasanya berpegang teguh pada pandangan mereka. Bagi mereka, hampir setiap subjek bisa menjadi topik perdebatan. Mereka lebih tertarik untuk membuktikan suatu poin daripada mencapai kesepakatan. Nah, jika kita amati tulisan ini, dari huruf P-nya terlihat ya, palangnya cukup dominan di huruf P-nya. Ini menunjukkan bahwa penulis ini memiliki kemampuan argumentatif yang kuat, sebuah kualitas yang sangat diperlukan dalam profesi pengacara. Oke, sekarang kita lanjut pada traits yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pengacara, yaitu attention to details, memperhatikan detail. Nah, kemampuan memperhatikan detail ini memang sangat krusial bagi seorang pengacara. Kita bisa melihat indikasi kemampuan ini dari cara seseorang menempatkan titik pada huruf I dan J-nya dengan akurat. Semakin tepat penempatan titik di atas huruf I dan J-nya, maka semakin kuat pula indikasi bahwa orang tersebut memiliki perhatian yang kuat terhadap detail. Biasanya penulis dengan ciri seperti ini, mereka sangat menitik beratkan pada hal-hal detail, hal-hal kecil. Mereka sangat sadar akan hal-hal kecil dan poin-poin yang penting. Bagi penulis seperti ini, detail bukan hanya sekedar dari bagian kecil dari keseluruhan, tapi merupakan pusat dari perhatian. Mereka jarang sekali mengabaikan hal-hal detail dan selalu mengutamakan keakuratan dalam setiap pekerjaan, baik itu tugas yang dikerjakan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, kemampuan untuk fokus pada detail ini merupakan fondasi yang sangat penting bagi seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya secara efektif dalam sistem hukum. Dalam profesi yang menuntut analisa kasus, penelitian hukum, dan penyusunan argumentasi yang secara mendetail, pengacara semampu memperhatikan setiap aspek dengan sangat cermat. Mereka harus dapat mengurai bukti, dokumen hukum, dan fakta yang terkait dengan teliti untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan membangun argumen yang kuat. Saat menyusun strategi hukum, penting juga bagi seorang pengacara ini untuk menguasai setiap detail dalam dokumen hukum, kontrak, atau perjanjian untuk melindungi kepentingan klien dengan maksimal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tulisan ini, terlihat cukup jelas bahwa banyak titik di huruf I dan J-nya yang ditempatkan dengan detail dan lengkap di sini. Ya, ini menunjukkan bahwa penulis ini memiliki kemampuan yang baik dalam memperhatikan sebuah hal-hal detail. Jadi ini adalah karakteristik yang sangat berharga dalam profesi hukum. Berikutnya, kita lanjut pada traits yang tidak kalah pentingnya, yaitu integritas. Nah, tanda dalam traits yang terakhir ini adalah kombinasi dari beberapa tanda, jadi nggak bisa cuma satu ya. Dan itu kita lihat dari misalnya pertama, kejelasan atau keterbacaan sebuah tulisan atau legibilitasnya. Legible, mudah dibaca. Kemudian juga bisa kita lihat dari huruf A dan O-nya yang clean and clear, bersih dan jelas, tanpa ada hooks, loops, ataupun misalnya tambahan apapun di dalam lingkaran hurufnya. Nah, ini biasanya akan menunjukkan kejujuran yang blak-blakan, frankness, seperti itu. Selain itu, kita lihat juga dari tulisannya yang reguler atau seragam. Dia biasanya konsisten dan selaras, baik dalam ukurannya, gaya penulisan, ataupun spasi. Nah, ini tuh menandakan regularitas, keteraturan, stabilitas, nah seperti itu. Juga ada berikutnya indikator lainnya, yaitu seperti kepercayaan diri, self-confidence-nya, lalu kemandiriannya dia, lalu rhythm-nya dia, keseimbangannya dia.
Nah, orang dengan ciri-ciri seperti ini umumnya menampilkan konsistensi dalam perilaku maupun sikap mereka. Tidak hanya dalam interaksi sosial, tapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mereka biasanya cenderung bertindak sesuai dengan nilai yang mereka pegang dan berusaha untuk berkomunikasi dengan jelas dan akurat dengan orang lain. Mereka juga menunjukkan dedikasi terhadap tugas dan tanggung jawab mereka, menjadikan mereka individu yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas mereka. Nah, komitmen pada prinsip yang dipercayai, fokus pada tujuan yang jelas, menjadi karakteristik khas dari individu tersebut. Lantas, mengapa integritas ini sangat penting bagi seorang pengacara? Tentu, ini berkaitan dengan nilai moral yang mencakup kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Integritas seorang pengacara sangat krusial karena kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat tergantung pada integritas individu yang mewakili dan menangani kasus hukum. Kepercayaan dari klien, hakim, dan masyarakat dibangun atas dasar keyakinan bahwa pengacara akan bertindak sesuai dengan jujur dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kalau kita mengamati dari tulisan tangan yang ini, kita melihat bahwa tulisan yang ini tuh cukup jelas dan terbaca. Huruf A dan O-nya juga bersih tanpa hook dan loops. Lalu juga tulisannya juga selaras dan konsisten, baik dalam ukurannya dari atas sampai bawah sama, gaya penulisan dan spasi. Jadi relatif reguler. Jadi meskipun tidak semua traits yang terlihat, seperti misalnya kemandirian yang belum muncul, tapi penulis cukup menunjukkan kepercayaan diri dan ritmenya yang bagus. Nah, ini mengindikasikan bahwa penulis memiliki integritas yang cukup dalam pekerjaannya. Nah, jadi setelah kita telusuri dan analisa tulisan tangan ini dari awal sampai akhir, terlihat ya bahwa pengacara ini memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengacara yang handal dan kompeten. Ia mampu menganalisis kasus dengan teliti, melakukan penelitian hukum yang mendalam, dan memiliki integritas yang tinggi. Gimana? Seru kan menganalisa kepribadian dari tulisan tangannya? Gimana seru kan menganalisa kepribadian dari tulisan tangannya? Nah, grafologi itu seperti membuka jendela ke jiwa penulis, memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang siapa mereka yang sebenarnya. Oh ya, ngomong-ngomong, sebenarnya selain dari tulisan tangan, Anda juga bisa loh menganalisa kepribadian seseorang dari tanda tangan mereka. Nah, untuk belajar lebih lanjut lagi tentang ini, Anda bisa mengunjungi grafologiindonesia.com/TTD, singkatan dari tanda tangan. Di sana Anda akan menemukan segala hal yang perlu untuk diketahui, mulai dari bentuk tanda tangan, posisi tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan lengkap. Oke, demikianlah analisa kita hari ini. Semoga video ini bisa memberi Anda pengetahuan yang baru dan menarik seputar grafologi. Sampai jumpa di video berikutnya.